Halo semuanya, sekarang kita akan membahas GCD atau Greatest Common Divisor atau istilah bahasa Indonesia adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Mungkin semuanya juga sudah tahu, misalkan ada A dan B yaitu bilangan bulat, setidaknya salah satunya bukan 0, maka bilangan bulat terbesar D yang memenuhi D habis membagi A dan D habis membagi B itu disebut Greatest Common Divisor atau GCD dari A dan B. Ditulisnya GCD A, B. Atau D habis membagi A berarti D adalah suatu faktor dari A. D habis membagi B berarti D merupakan faktor dari B. Kemudian hubungannya antara D, A, dan B adalah D adalah faktor yang bersekutu terbesar antara A dan B. Jadi faktor A dan faktor B yang sama nilainya dan terbesar. Contoh, berapakah GCD dari 24 dan 36? Kalau kita mau tahu GCD-nya atau FPB-nya, kita harus tahu faktor-faktornya dulu ya. Berarti kalau 24 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sedangkan 36 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Kalau kita lihat faktornya yang sama antara faktor 24 dan faktor 36 dan terbesar itu adalah 12. Karena di 24 ada faktor 12, 36 juga ada faktor 12, maka GCD dari 24 dan 36 itu sama dengan 12. Kemudian berapakah GCD 17 dan 25? Sama caranya kita cari dulu faktor dari 17 yaitu 1 dan 17. Kemudian faktor dari 25 itu adalah 1, 5, dan 25. Kalau kita lihat yang sama nilainya adalah 1 dan dia juga termasuk merupakan yang terbesar. Berarti kita bisa bilang GCD dari 17 dan 25 itu sama dengan 1. Oke, bagaimana cara mencarinya? Teoremanya misalkan A dan B adalah bilangan bulat bukan 0 dengan faktorisasi prima A sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 kali titik-titik sampai Pn pangkat AN. Jadi ada bilangan prima P1, P2, sampai Pn dengan pangkatnya masing-masing. Kemudian B memiliki faktorisasi prima P1 pangkat B1, P2 pangkat B2, dan seterusnya sampai Pn pangkat Bn. Jadi di A itu ada faktor-faktor prima P1, P2, sampai Pn, sedangkan di B itu ada faktor prima P1, P2 juga sampai Pn juga. Jadi faktor primanya sama, hanya pangkatnya yang berbeda. Di sini A1, A2, dan seterusnya. Di sini B1, B2, dan seterusnya. Kemudian cara menghitung GCD-nya adalah kita ambil setiap bilangan faktor primanya, yaitu P1, P2, sampai Pn. Kemudian kita ambil yang pangkatnya adalah minimal. Minimal dari setiap pasangan A dan B. Jadi kalau di bilangan prima P1 di A itu pangkatnya A1, di B itu pangkatnya B1, kita ambil yang minimal antara A1 dan B1. Kemudian kita kalikan dengan bilangan prima yang lainnya, dengan pangkat yang minimal juga. Oke, contohnya, berapakah GCD dari 120 dan 500? Kalau seperti ini, berarti kita perlu mencari dulu faktorisasi prima dari 120 dan juga 500. Kalau kita cari 120 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 500 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. GCD dari 120 dan 500 adalah kita ambil setiap faktor primanya
Kemudian kita ambil yang pangkatnya paling kecil, lalu dikalikan. Berarti di 120 ini ada 2, 3, dan 5 faktor primanya. Gitu. Kemudian di 500 itu ada 2 dan 5. Tidak ada 3, tapi kita bisa anggap di 500 ada faktor prima 3 dengan pangkatnya 0. Jadi kita ambil faktor prima 2 dengan pangkat minimal yaitu antara 3 dan 2, minimalnya adalah 2, dikali faktor prima 3 dengan pangkat yang minimal, di 120 dia pangkat 1, di 500 dia pangkatnya 0. Jadi kita ambil yang pangkat 0, kemudian kita ambil faktor prima 5 dengan pangkat minimalnya yaitu 1. Maka GCD dari 120 dan 500 adalah 4 dikali 1 dikali 5, yaitu 20. Oke, sekarang ada istilah namanya relatif prima. Bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika GCD antara A dan B itu nilainya 1. Jadi kalau FPB-nya atau GCD-nya itu 1 dari sepasang bilangan A dan B, kita katakan A dan B relatif prima. Lalu bagaimana kalau bilangannya banyak? Untuk bilangan-bilangan bulat A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, jadi ada N bilangan, mereka dikatakan pairwise relatively prime, artinya pairwise relatively prime itu, pairwise itu berarti sepasang. Setiap pasang itu relatively prime, jadi setiap pasang bilangan dia bersifat relatif prima. Jadi bilangan-bilangan bulat A1, A2, dan seterusnya sampai AN itu dikatakan pairwise relatively prime jika GCD untuk setiap pasang bilangan tersebut itu GCD-nya 1. Jadi kalau ada misalkan ada A1 dan A2 dan A3, berarti A1, A2 GCD-nya 1, A1, A3 GCD-nya 1, A2, A3 itu GCD-nya 1, maka itu disebut pairwise relatively prime. Oke, contoh, apakah 10, 17, dan 21 merupakan bilangan-bilangan yang pairwise relatively prime? Maka kita perlu mengecek setiap pasang bilangan yang mungkin dibentuk. Pasangan pertama yaitu 10 dan 17. Jadi kita harus ngecek GCD 10 dan 17. Ini adalah 1, kita tahu. Kemudian pasangan bilangan berikutnya adalah 10 dan 21. 10 dan 21 ini juga GCD-nya 1. Kemudian pasangan berikutnya adalah 17 dan 21. 17 dan 21 GCD-nya juga 1. Karena setiap pasang bilangan pada barisan ini, kumpulan bilangan ini merupakan atau memiliki GCD sama dengan 1, maka bilangan tersebut atau 10, 17, dan 21 merupakan pairwise relatively prime.